Transisi dari ego menuju diri seringkali menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, merasa ada kekosongan dari dalam diri, atau mengalami refleksi tentang keputusan-keputusan perjalanan kehidupan yang telah kita buat. Kehidupan ini terus maju sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sepanjang perjalanan ini, kita akan melewati berbagai tahapan kehidupan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Carl Jung, seorang psikolog terkemuka asal Swiss. Beliau menyatakan bahwa kehidupan ini awalnya didominasi oleh ego, yaitu bagian dari diri kita yang berinteraksi dengan dunia luar. Ketika kita berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengejar karir, dan membentuk kehidupan kita yang didasarkan pada norma-norma yang ada di masyarakat, kita berlomba-lomba untuk memperoleh banyak keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk menjalani kehidupan ini, serta merasa penting untuk meninggalkan legacy di komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Banyak individu yang fokus pada pertumbuhan eksternal dan berusaha mencapai tujuan luar dengan membangun dasar yang kokoh untuk menampilkan dan mengembangkan identitas mereka. Kemudian, ketika banyak individu tersebut mencapai puncak dalam kehidupan, maka terjadilah peralihan yang alami. Meskipun kehidupan seringkali mengikuti jalur yang lurus, namun Jung mengamati perubahan yang signifikan dan halus selama fase ini. Ia menyebutnya sebagai setengah kehidupan, di mana terjadi masa introspeksi dan pencarian makna yang lebih dalam, yang melampaui kekhawatiran individu-individu di masa mudanya. Dan pada akhirnya pengaruh ego semakin redup dan terbukalah jalan jiwa yang sejati. Ini adalah sebuah aspek yang terdalam dan menjadi pola dasar dari kita tentang keaslian jiwa yang sejati, baik secara sadar maupun tidak sadar. Jiwa sejati ini merindukan integrasi, rekonsiliasi dengan bayangan kita, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Menurut Carl Jung, bahwa awal perjalanan kehidupan manusia bertujuan untuk membentuk ego yang sehat, dan setengah perjalanan kehidupannya masuk ke dalam diri yang sejati. Seringkali kita menghadapi fenomena seperti ini di saat kita sedang merenungkan eksistensi atau keberadaan diri. Kepuasan yang kita dapat seperti penghargaan dan penilaian dari luar akhirnya semakin berkurang, dan kemudian meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab. Siapakah saya? Di sini maksudnya di luar peran yang murni dan yang harus dijalani. Jung melihat ini sebagai fase metamorfosis psikologis yang terdalam. Ini adalah tahap dalam hidup di mana kita melakukan introspeksi dan terhubung dengan alam bawah sadar kita untuk memahami esensi diri kita yang sejati. Seperti yang dikatakan Jung dengan bijak, kita tidak dapat mengubah apapun kecuali kita menerimanya terlebih dahulu. Contohnya seperti ketika Anda merasa telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun untuk mendaki gunung dan terdorong oleh kerinduan untuk selalu mencapai puncaknya. Tapi sekarang saat Anda berdiri di puncak, Anda menyadari bahwa keindahan sejati tidak hanya terletak pada pemandangan gunung yang menakjubkan, tetapi juga pada proses pendakian itu sendiri. Anda mulai menikmati dan menghargai apa saja yang Anda lihat dan yang Anda rasakan dari proses pendakian tersebut, seperti lembah yang tersembunyi, jalur yang menantang, dan pelajaran berharga sepanjang perjalanannya. Inti dari pemahaman Jung tentang akhir kehidupan adalah konsep individuasi, berbeda dengan sebelumnya, di mana kita memprioritaskan tujuan eksternal dan membangun identitas. Kemudian tahap selanjutnya melibatkan proses integrasi. Banyak individu mulai menerima bayangan diri mereka sendiri dan merasakan aspek-aspek keberadaan mereka yang terabaikan. Jung meyakini bahwa dengan memeluk sisi gelap dalam diri kita adalah hal yang sangat penting untuk mencapai kedamaian batin. Ia menyatakan, hingga Anda menjadikan ketidaksadaran menjadi sadar, itu akan menentukan jalannya hidup Anda dan Anda akan menyebutnya sebagai takdir. Dengan menggali kedalaman jiwa kita, kita berhadapan dengan arketipe.
simbol universal yang mendasar dan tersembunyi dalam ketidaksadaran kita. Konsep diri yang melambangkan keseluruhan jiwa kita muncul sebagai arketipe penting yang ingin kita rangkul. Proses ini membawa kita menuju keutuhan, menerima makna dan hubungan yang lebih dalam dengan keberadaan kita yang lebih tinggi. Kemudian pada saat kita memikirkan akhir kehidupan, kita akan menyadari bahwa kita akan dihadapkan dengan kematian. Namun bukan berarti kita harus putus asa. Sebaliknya, kita dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk mengevaluasi apa yang benar-benar penting dari kehidupan kita. Pada fase ini, perspektif kita akan bergeser. Prioritas kita akan diatur ulang, dan kita akan lebih fokus pada hubungan yang lebih bermakna dan mencari tujuan yang sebenarnya. Jung sendiri menghadapi tantangan ini dengan berani. Ia menyadari bahwa menghadapi bayangan, kematian, dan mengintegrasikan arketipe adalah proses yang berdampak emosional. Namun, ada satu rintangan yang besar dan harus kita hadapi dalam perjalanan menuju penemuan jati diri yang sejati. Rintangan itu adalah dominasi ego kita. Ego mungkin telah bermanfaat bagi kita di masa lalu, tetapi sekarang menjadi penghalang yang besar. Kita harus belajar untuk mengatasi dominasi ego kita, agar dapat menemukan jati diri yang sejati. Dalam perjalanannya, kita akan menemukan bahwa pertemuan dua kepribadian ini seperti kontak dua zat kimia yang dapat mengubah kita menjadi versi yang lebih baik. Kita akan tumbuh dan berkembang, dan akhirnya menemukan makna sejati dalam hidup kita. Pertanyaan yang harus dijawab, lantas bagaimana kita dapat mengaplikasikan ajaran Jung dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi, langkah awal yang paling penting adalah menyadari dan menerima perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan kita terlebih dahulu. Hubungan kita berkembang seiring dengan pertumbuhan diri kita, seperti halnya di lingkungan kerja. Pencapaian dan gaji tidak lagi menjadi fokus utama, melainkan bertemunya antara kepuasan dan tujuan hidup. Mungkin Anda akan mengejar karir yang sesuai dengan nilai-nilai Anda, meskipun harus mengorbankan beberapa hal. Sukses tidak lagi hanya diukur dari pencapaian materi, namun juga bisa dari pertumbuhan pribadi dan dampak positif yang kita berikan pada tujuan yang lebih besar. Seperti yang diungkapkan oleh Carl Jung, kejernihan sejati berasal dari introspeksi, bukan sekedar bermimpi tentang hal-hal yang ada di luar dari dalam diri kita. Ini merupakan hal yang lazim bagi individu untuk mengalihkan perhatian mereka ke arah pertumbuhan spiritual ketika mereka memasuki tahap akhir kehidupan. Seperti halnya Jung yang menggali arketipe ketidaksadaran kolektif, dan ia memperhatikan keinginan yang terdalam dari diri kita yang menjadi tujuan hidup dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Seiring berlalunya waktu, keengganan dari pencarian materialistik semakin terlihat jelas, dan pada akhirnya banyak individu melakukan kegiatan reflektif atau mencari makna misteri kehidupan yang memikat hati dengan tujuan untuk menemukan jati diri yang sejati.